Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para santri terkhusus kelas 11 atau kelas 5 Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Pamengpuro untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Hari ini kita belajar tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Gitu ya. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa sejenak supaya kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Anak-anak sekalian, Pak Sigit berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tetap rajin beribadah, jaga kesehatan, berolahraga, kemudian pola hidup bersih juga tetap dijalankan. Begitu nggih, itu harapan Pak Sigit, karena di tengah pandemi seperti ini kesehatan cukup mahal. Baik, langsung saja kita akan lanjutkan terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kalau kita lihat dalam buku atau silabus yang para santri atau para siswa miliki, bab ini merupakan bab terakhir dari mata pelajaran kemuhammadiyahan di semester ini. Akan tetapi karena materi ini cukup banyak, cukup panjang, sehingga nanti Pak Sigit buat video ini dalam beberapa bagian, begitu, dalam beberapa sesi pertemuan, begitu ya. Jadi Pak Sigit harap nanti bisa diakses dengan mudah karena dengan durasi yang tidak cukup panjang, begitu. Baik, kita akan belajar beberapa hal terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya, dalam PHIWM ini ya, itu ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua landasan, yang ketiga sifat, yang keempat latar belakang, yang kelima sejarah, yang keenam tujuan, dan yang ketujuh itu adalah kehidupan Islami warga Muhammadiyah itu sendiri. Nah, anak-anak para santri yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan ini nanti Pak Sigit akan mengulas tidak terlalu panjang lebar. Nanti poinnya kemungkinan hanya sampai sifat saja, sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup panjang. Baik, kita awali dari apa itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya, tentu kalian, anak-anak sekalian, mungkin sudah punya pengalaman, sudah membaca lewat buku pelajaran, lewat jurnal maupun akses-akses yang lain. Kalau kita baca dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh websitenya PP Muhammadiyah, muhammadiyah.co.id, kita bisa baca di situ bahwa pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu tadi adalah pengertian PHIWM. Nah, secara lebih luas, PHIWM merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan, atau ya lingkupnya itu dimulai dari lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha,
berbisnis, bernegara, lingkungan, dan lain sebagainya. Ya, terkhusus untuk apa? Untuk menunjukkan perilaku kita, menunjukkan kegiatan-kegiatan kita, terutama terkait dengan fungsi-fungsi keteladanan. Ya, uswah hasanah, yaitu teladan yang baik. Nah, itu pengertiannya. Nah, kemudian sumber atau landasan apa yang dipakai dalam PHIWM? Nah, landasan atau landasan yang dipakai itu tentu Al-Quran dan Sunnah, ya, yang merupakan pegangan kita bagi umat Muslim, begitu. Di samping itu juga terkait dengan sumber-sumber yang lain. Ada yang disebut dengan MKCHM. Apa itu MKCHM? MKCHM yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ada MADM. MADM adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dan juga ada kepribadian Muhammadiyah, Khitoh Muhammadiyah, atau keputusan-keputusan majelis tarjih lainnya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami dalam PHIWM adalah kepentingannya apa, atau untuk apa, atau sebagai apa. Ya, yang pertama adalah bahwa kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami dalam bermuhammadiyah. Hal ini sesuai dengan Amanat Tanwir di Jakarta tahun 1992 yang kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis adanya atau munculnya PHIWM ini. Itu dasar filosofinya. Kemudian dasar yang lain itu adalah perubahan-perubahan sosial politik, ya, sospol, yang terjadi dalam kehidupan, baik itu yang sifatnya lokal maupun nasional, yang lebih kentara atau lebih jelas kita rasakan itu sejak era reformasi, yang dari perubahan-perubahan itu menumbuhkan dinamika yang cukup tinggi bagi kehidupan umat dan bangsa. Tentu ini berpengaruh kepada kehidupan warga Muhammadiyah, begitu, persyarikatan Muhammadiyah, begitu. Dan tentu kita tidak boleh canggung, tidak boleh gagap terhadap perubahan-perubahan atau gelombang perubahan yang terjadi pasca reformasi. Nah, kemudian sebab yang lain adalah perubahan-perubahan mindset, alam pikir, pola pikir, paradigma yang menurut banyak orang, menurut banyak buku, menurut banyak teori, bahwa masyarakat kita itu akhir-akhir ini cenderung pragmatis. Apa itu pragmatis? Pragmatis itu berorientasi pada nilai-nilai guna semata. Nah, di samping pragmatis adalah materialistis, ya. Jadi materialistis ini bahwa orang cenderung berpikiran atau berorientasi kepada materi saja, materi ansih, gitu ya, gitu. Kemudian ada yang disebut dengan pola pikir hedonis, ya, berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi. Nah, tiga hal ini sangat amat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat kita secara umum, tak terkecuali warga Muhammadiyah. Maka kita harus antisipasi itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita disebut dengan memasuki era baru, era milenial di abad ke-21 ini.
Nah, sebab yang lain itu adalah penetrasi budaya. Kita tahu bahwa Indonesia memang bukan negara jajahan lagi, tapi pengaruh-pengaruh dari luar Indonesia, dari masyarakat luar negeri, masyarakat barat, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya, itu cukup tinggi yang disebut dengan penetrasi budaya. Masuknya budaya asing secara meluas, ya, dan juga pola-pola pikir multikulturalisme, yaitu kebudayaan masyarakat dunia yang amat sangat heterogen, amat sangat majemuk begitu, dan ya amat sangat melintasi zaman. Jadi tidak harus secara face to face ketemu, tapi dengan akses dunia maya, dengan akses internet, dengan banyaknya aplikasi media sosial, orang sudah bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, ini juga yang kemudian orang menyebutnya sebagai pengaruh globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya proses hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia. Nah, yang saya kira akhir-akhir ini sudah tampak di negara kita. Kemudian yang terakhir adalah perubahan orientasi, nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor. Ya, bagaimana orientasi orang bermuhammadiyah itu banyak sekali. Ya, faktornya bisa internal bahkan eksternal yang memerlukan standar nilai norma yang jelas dari Muhammadiyah itu sendiri. Ini bisa kita lihat banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan tentang hal itu. Jadi kita bisa lihat bermuhammadiyah karena sekolah, bermuhammadiyah karena pengerjaan, bermuhammadiyah karena hal-hal tertentu gitu. Sehingga orientasinya itu sangat beragam. Oleh karena itu, saya kira PHIWM itu menjadi amat sangat perlu dibutuhkan ya dalam rangka memberikan semacam guidance, semacam petunjuk bagaimana toh kita bermuhammadiyah, baik itu secara pribadi sampai pada aspek-aspek yang lain, gitu ya. Jadi itu sebab atau dasar-dasar yang kemudian dijadikan kenapa PHIWM itu perlu. Nah, sedangkan PHIWM itu memiliki sifat, ya, apa yang terkandung dalam PHIWM itu. Yang pertama, PHIWM itu mengandung hal-hal pokok atau prinsip yang penting sebagai bentuk acuan nilai dan norma. Sekali lagi, PHIWM itu memuat hal-hal yang pokok atau substantif atau prinsip, dan itu penting gitu. Dan itu bisa dijadikan atau menjadi acuan kita dalam bermuhammadiyah, ya, dalam membentuk nilai dan norma. Nah, yang selanjutnya adalah bersifat pengayaan. Ya, pengayaan di sini dapat diartikan memberi banyak hasanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan secara rohani dan tindakan. Jadi tidak cukup kita itu paham, tahu, tapi kita juga harus praktek. Ya, tidak hanya sampai to know, tapi harus sampai to do. Syukur-syukur sudah bisa menjadi to be atau kebiasaan begitu. Nah, itu harapannya. Jadi itu harapannya terbentuknya PHIWM. Nah, sifat yang lain bersifat aktual. Aktual itu ya kekinian atau menyangkut dengan kehidupan keseharian kita. Nah, begitu. Jadi menyangkut dengan keseharian kita, gitu ya. Gitu ya. Jadi sangat bahasanya ya sangat kontekstual sekali gitu ya. Bahasanya ya
sangat teknis sekali begitu. Jadi mudah dipahami begitu. Nah, kemudian memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. Sekali lagi, ini karena merupakan guidance atau petunjuk atau sebuah tuntunan begitu yang bisa digunakan baik secara individualis maupun kolektif gitu, rame-rame atau secara organisatoris atau kelompok begitu. Nah, terkait dengan apa? Terkait dengan pola-pola keteladanan, uswah hasanah tadi begitu. Selanjutnya bersifat ideal. Yang dimaksud ideal dalam PHIWM di sini adalah bisa menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Jadi ini sangat aplikatif banget ya, sehingga ketika kita memahami PHIWM itu insya Allah kehidupan kita akan tentram, kehidupan kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bermasyarakat kita juga baik, mengelola bisnis juga sesuai dengan syariah, bertetangga kita, bermasyarakat kita juga sesuai etika-etika yang ada dalam Quran begitu. Nah, saya kira begitu. Nah, kemudian masih ada dua hal lagi. Apa itu? Yang pertama bersifat Rabbani, yang berarti mengandung ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesalehan. Jadi itu jelas begitu ya. Apa yang terkandung dalam PHIWM itu bersifat Rabbani atau unsurnya ada unsur-unsur yang mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki. Kemudian yang terakhir yaitu taisir, yang yaitu panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh umat muslim terkhusus warga Muhammadiyah. Di atas tadi Pak Sigit sudah jelaskan bahwa panduan ini sangat aplikatif banget, sangat mudah dipahami, sehingga yang namanya panduan itu jangan sampai menyulitkan yang membaca karena sifatnya bersifat praktek. Ya, saya kira itu anak-anak sekalian untuk materi PHIWM untuk pertemuan yang pertama. Kita belajar sudah dari pengertian dasar, latar belakang maupun sifatnya. Nanti ini sebagai bahan saja, bisa kalian pahami hal-hal yang perlu ditanyakan. Nanti Anda bisa tanyakan lewat langsung menghubungi nomor Pak Sigit, ataupun suatu saat kita akan jumpa dalam pertemuan virtual baik lewat Zoom maupun Google Meet ya, ataupun aplikasi lain. Saya kira cukup. Banyak salah mohon maaf. Saya akhiri nun wal qalami wa ma yasrun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.